فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjanjikan tambahan nikmat bagi hambanya yang rajin bersyukur. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kufur nikmat yang bisa menghilangkan nikmat dan bahkan mengundang datangnya bala dan musibah. Kita juga memohon agar selalu dijauhkan dari segala bentuk dosa, karena dosa adalah bukti kekufuran atas nikmat yang telah Allah berikan. La in sakatum wa la jinakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Bila engkau bersyukur, janji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Namun bila engkau kufur nikmat, maka sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Oleh karena itu para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari nikmat yang hari ini Allah berikan kepada kita semua, mari kita jadikan diri kita seorang hamba yang senantiasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan salawat Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Dan juga tidak lupa kita berikan kepada keluarga beliau dan juga para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga termasuk ke dalam umatnya yang nanti kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya perjalanan setelah kehidupan di dunia, ada kehidupan di akhirat, dan sungguh sangat panjang perjalanan tersebut. dan pastinya membutuhkan bekal yang begitu banyak.
Dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah, sesungguhnya bekal terbaik untuk menghadapku adalah bekal takwa. Nah, oleh karena itu khotib mewasiatkan diri khotib pribadi dan untuk kita semua, mari kita jadikan diri kita hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Adapun judul khutbah pada kesempatan siang hari ini yaitu balasan bagi orang yang berbuat zalim. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus mengetahui apa sih makna zalim tersebut. Makna zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itulah makna zalim. Karena itulah zalim yang paling berat adalah tatkala seorang hamba mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah zalim yang paling berat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Luqman ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Para jemaah, orang musyrik, orang yang menyembah selain Allah telah berlaku zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menyembah tidak pada semestinya. Ya. Karena zalim tadi adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seharusnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ia menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sejajarkan Allah dengan makhluk atau bahkan benda mati yang tak bisa mendatangkan maslahat, tidak pula mampu menolak mudarat. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang bermaksiat juga disebut zalim terhadap dirinya sendiri. Karena bermaksiat berarti mencelakakan dirinya sendiri. Padahal sudah semestinya seseorang itu menjaga dirinya sendiri dan membawanya menuju keselamatan, baik di dunia terlebih lagi di akhirat kelak nantinya. Karena itulah para jamaah, sungguh tepat jika seseorang yang taubat membaca doa yang sering kita lazimkan ya di waktu-waktu yang mustajab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihissalam ya. Karena satu kesalahan memakan buah larangan, maka dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga menuju bumi. Lantas Nabi Adam alaihissalam pun berdoa dengan doa yang dibacakan tadi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang artinya, wahai Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Quran surah Al-A'raf ayat 23. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang juga dikatakan zalim apabila memperlakukan orang lain tidak sebagaimana mestinya, baik dengan menyakiti secara fisik maupun psikis ya, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan ancaman bagi orang yang menjolimi saudaranya ataupun orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah itu lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Tidak, para jemaah. Innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Quran surah Ibrahim ayat 42. Para jemaah, Imam At-Tabari menafsirkan ayat di atas Quran surah Ibrahim ayat 42. Beliau berkata,
ayat ini adalah ayat untuk ancaman bagi mereka orang-orang yang zalim. Ya, bagi orang-orang yang berbuat zalim. Sekaligus menghibur bagi mereka yang terzalimi namun dalam keadaan bersabar. Ya. Tapi sebelumnya para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah bijaknya bila kita bercermin terlebih dahulu, ya, sebelum kita mengetahui bahwa sesungguhnya, mari kita flashback kembali, ya, mereview kembali, adakah di masa lalu kita termasuk orang yang menzolimi atau terzolimi? Namun apabila kita terzolimi dan bersabar, maka berbuah kebahagiaan. Namun sebaliknya para jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, apakah, mari kita renungi. Mari kita renungi bersama. Di masa lalu kita, pernahkah kita melakukan, ya, menzolimi saudara kita sesama muslim atau bahkan orang lain? Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita telah berhutang tapi mengurungkan niat untuk membayarnya terhadap saudara kita yang kita hutangi. Mungkin karena menyangka bahwa orang tersebut telah melupakannya. Boleh jadi pemilik piutang telah lupa. Tapi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak lupa. Allah tuh detail catatannya sampai hari kiamat kelak ketika kita nanti menerima catatan tersebut. Yang hari ini mungkin masih ada hutang dan saudara kita melupakannya, bukan berarti itu lunas para jemaah. Ya. Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan orang yang berhutang. Sadarilah. Ya, ini juga masuk bentuk kezaliman terhadap saudara kita yang memberi bantuan hutang kepada kita namun kita enggan untuk membayarnya. Dan satu lagi para jemaah, dalam berjual beli, mungkin kita telah berlaku zalim dengan mengurangi takaran, dengan mengurangi timbangan. Padahal sudah Allah kabarkan dalam surah Al-Mutaffifin, ya, bagaimana orang yang mengurangi timbangan, takaran. Ya, kalau beli dia maunya banyak, ketika menjual maunya dikurangi timbangannya. Mari kita renungi, ya, bisa jadi kita dahulu adalah pelaku-pelakunya. Naudzubillah. Ya, tiadalah dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala kecuali memperbanyak istighfar, ya. Dengan memperbanyak istighfar insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dosa kita terhadap makhluk, mari kita meminta maaf kepadanya, ya, bila mana memang kita mengetahui kesalahan itu terhadap saudara kita. Para jemaah dan Allah Subhanahu wa taala, balasan kebaikan ataupun balasan keburukan yang tidak disegerakan di dunia itu bukan berarti Allah tidak menghitungnya para jemaah. Tidak pula berarti hapus begitu saja. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala berkata, ketahuilah bahwa kebaikan tidak akan sia-sia dan dosa tiada dilupakan begitu saja. Ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Setiap kebaikan Allah balas, ya, walaupun kecil biji zarah akan Allah balas. Namun setiap keburukan juga sebesar biji zarah, maka Allah juga akan balas para jemaah. Bisa jadi seseorang telah merasa aman dari akibatnya, namun tiba-tiba balasan datang seketika, ya, sehingga mata terbelalak karenanya. Pikiran linglung dibuatnya dan hati pun hampa karena tak ada persiapan untuk menghadapinya. Di dalam kitab Sahih disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla yumlilidh dhalimin wa idza ahadahu lam yuflif. Yang artinya, sesungguhnya Allah menangguhkan balasan bagi orang yang zalim hingga ketika dia membalasnya Allah tidak akan melepaskannya. Inilah balasan bagi orang yang zalim, ya. Sebagaimana telah digambarkan terdahulu, ada Fir'aun yang mengaku sebagai Rob, ya, sebagai Tuhan,
maka Allah Subhanahu wa taala balas sampai hari ini para jamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya ada. Dan ini jadi pelajaran buat kita. Beredar video kemarin ya. Perdana Menteri Israel katanya dalam keadaan hidup Allah ajak, wajahnya penuh dengan belatung, masih hidup para jemaah, masih bisa bernapas, masih bisa merasakan sakit, wajahnya dipenuhi belatung. Karena apa? Dosanya begitu banyak yang mencelakakan kaum muslimin Palestina, ribuan nyawa yang melayangkan. Maka Allah balas. Inilah balasan bagi orang yang zalim. Ya. Siapapun Anda hari ini yang mempunyai pangku jabatan, pergunakan jabatan Anda, ya. Jangan untuk alat untuk mendolimi rakyat. Jangan untuk mengelabui masyarakat. Karena sesungguhnya ajab Allah itu nyata adanya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh menghadap Allah dalam kondisi didolimi lalu bersabar sehingga mendapatkan pahala, itu lebih baik daripada kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mendolimi manusia lainnya. Dalam satu riwayat Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Rasulullah menanyakan pada para sahabat. Lantas para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu, wahai Rasulullah, orang yang tidak mempunyai dirham atau tidak mempunyai harta. Rasulullah bersabda, la, tidak, bukan itu. Orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala saum atau puasa, pahala zakat, haji, sedekah, dan pahala-pahala yang lainnya. Namun juga ia mencela si fulan, menuduh si fulan, memfitnah si fulan, memakan harta si fulan, ya, menumpahkan darah si fulan, memukul si fulan. Maka kebaikan yang ini untuk si fulan yang lain, kebaikan yang lainnya untuk si fulan yang lain. Dan sampai ketika kebaikannya telah ludes, sementara kezalimannya belum terlunasi, maka keburukan orang yang dizalimi akan diambil, lalu ditimpakan kepadanya, dan ia pun dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Hadis riwayat Muslim. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ambil pelajaran lewat hadis ini. Sebenar-benar orang yang bangkrut adalah orang yang ketika menghadap Allah membawa amal banyak, namun juga dosanya begitu banyak. Menghibah, mencela, menghina, menyakiti dengan lisan, bahkan dengan pukulan. Tanpa kita sadari mungkin kita pernah melakukan hal demikian. Tak ada jalan lain selain bertobat dari segala bentuk kezaliman, mengakuinya, ya, mengakuinya, berhenti melakukannya, menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi, dan segera menyelesaikan urusan yang berhubungan dengan manusia, mengembalikan hak-hak orang lain yang telah diambilnya selagi mampu, dan mungkin juga memperbaiki nama baik orang yang telah dicemarkannya tanpa alasan yang benar, seperti memfitnah ataupun menghibah. Adapun taubat dari hibah dan menggunjing adalah kita sebut kebaikan orang yang pernah kita sebut keburukannya di hadapan orang yang sama. Ya, pernah suatu ketika mungkin kita menggibah ya keburukan orang lain bersama teman kita, maka hari ini yuk kita balikkan, kita baik-baikkan orang yang kita gibah tersebut keburukan itu dengan kebaikannya, ya. Karena dengan cara inilah, menurut seorang ulama yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berkata, tidak ada tuntutan untuk meminta maaf kepada orang yang telah digunjing kecuali jika berita itu sampai kepadanya. Beliau mengatakan,
Jangan kamu sakiti saudaramu 2 kali. Meminta maaf berarti memberitahukan bahwa Anda telah menggunjingnya, dan ini berarti menyakitinya untuk kali kedua. Pertama menggunjingnya, kedua memberitahukan, itu sangat mungkin akan menyakiti hatinya. Terkecuali jika informasi itu sudah sampai kepadanya, maka tidak mengapa kita mengakuinya lalu meminta maaf kepadanya. Artinya apa para jemaah Allah Subhanahu wa taala? Mungkin ya kita telah menghibah saudara kita, menggunjing saudara kita. Kalaulah ia tidak tahu tentang gunjingan atau giban kita, maka jangan kita meminta maaf atas gunjingan kita. Namun kalau sampai ke telinga dia, maka meminta maaflah. Ini menurut Ibnu Taimiyah. Ya. Karena apa? Kalau ia tidak mengetahuinya, maka akan menyakiti hatinya. Akan menyakiti hatinya. Ya. Namun kalau sudah mengetahuinya, maka sudah kepalang basah, maka kita minta maaf agar tidak ada hisab kelak nanti di akhirat. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan, ya. Maka hari ini marilah kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi orang yang menzolimi saudara-saudara yang lainnya, ya, ataupun orang yang lain, ya. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi orang yang terzolimi, karena sesungguhnya apabila kita terzolimi, kadangkala hati kita tidak bisa menerimanya dan kita biasanya mengupat di belakang, dan ini menjadi dosa. Namun apabila kita sanggup menerima ya kezaliman orang lain dan bersabar, ini pahalanya sangat luar biasa. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.